Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita sambung lagi. Dewa Perang Victor terbaik, bab 1653. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Yuk lanjut. Senior, mari kita datang. Terima kasih. Kesombongan Dewa Tianjin juga ingin mengalaminya. Sekarang, Baigi Sanseng yang kuat adalah sebuah kesempatan. Mereka ingin membunuh 3 orang suci Baigi untuk menguji kekuatan mereka. Terserah Anda. Beberapa leluhur minggir. Beberapa Tianjiu dari Shen Tianjian menyerang dan membunuh 3 orang suci dari Pavilion Xiangbei. Ini membuat mata Gong Qianqiu semakin cerah. Bukankah itu akan lebih bermanfaat bagi rencana saya sendiri? 3 orang suci dari Pavilion Utara dan arogansi Dewa Tianjin bertarung dalam ayunan penuh. Adapun 8 orang Su Legion di bawah pengepungan banyak tuan, mereka segera tertinggal. Pada akhirnya, semua orang dibacok sampai mati menjadi daging. Bahkan tidak ada satupun mayat yang tersisa. Begitulah rasanya menjadi pengkhianat. Gong Qianqiu menyaksikan akhir menjadikan dari beberapa orang dan hanya tersenyum. Segera 3 orang suci dari Pavilion Utara berada di bawah pengepungan Tianjiu dari Shen Tianjian, dan mereka juga direnggangkan. Kesombongan para dewa terlalu menakutkan. Satu orang memiliki kekuatan untuk menandingi salah satu dari 3 pavilion utara, bahkan ada 3 lebih dari itu. Ditambah jumlah orang, 3 orang suci dari pavilion utara tidak bisa bertahan. Bang, bang, bang. Setelah beberapa saat, 3 orang suci dari pavilion utara terbang keluar. Mereka sudah bertahan cukup lama. Bunuh mereka, jangan tetap hidup. Kalau begitu, ayo pergi dan hancurkan pavilion utara. Perintah Dugotuo. Kesombongan Shen Tianjian mulai membunuh satu persatu, mengepung dan membunuh 3 orang suci dari pavilion utara. Meskipun ketiganya melawan dengan putus asa, mereka terbang keluar dan lagi dan lagi, sampai mereka tidak bisa lagi menahan gelombang serangan ini. Bom. Tetapi pada saat ini, alun-alun di depan seluruh balai kota runtuh secara langsung dan perubahan yang mengguncang bumi terjadi. Semua orang buru-buru menghindar. Tiba-tiba, sosok muncul dalam kegelapan dan mereka melarikan diri dengan 3 orang suci dari pavilion utara. Orang yang tiba-tiba muncul sangat cepat dan menghilang dalam sekejap. Bahkan arogansi para dewa mengawas surgawi tidak menyusul. Apakah ini mantan Sandaugor? Beberapa arogansi besar bergumam pada diri mereka sendiri. Sadougor berafiliasi dengan divisi subversion. Hanya beberapa lusin orang, meskipun kekuatan mereka bukan yang terbaik, kecepatan dan teknik gerakan mereka adalah yang terbaik. Begitu mereka mulai, hanya sedikit yang bisa mengejar, terutama dalam situasi yang tidak terduga ini. Bahkan lebih sulit untuk mengejar. Ketinggalan. Tidak perlu mengejar, karena pengawal bayangan yang menembak tidak ada yang bisa mengikuti. Beberapa leluhur juga berkata, kirim seseorang untuk menemukannya untukku segera. Aku ingin tahu mengapa penjaga bayangan membantu mereka. Dugotuo sangat bingung. Yang lain, dengarkan perintahku, hancurkan pavilion utara dulu. Kalian pergi dan pimpin tim. Dugotuo memerintahkan lagi dan biarkan beberapa Tianjiu dari Shen Tianjian memimpin tim. Dimengerti. Banyak master berangkat ke pavilion utara secara bersamaan. Entah kapan Gong Qianqiu menghilang dari keramaian, tapi dia adalah orang kecil yang tidak memiliki rasa keberadaan di pavilion barat. Belum lagi bos besar dari seluruh divisi sihir kota. Tidak ada yang tahu apakah itu akan datang atau tidak. Betul sekali. Runtuhnya alun-alun dan penyelamatan Sadougor barusan semua diatur olehnya. 3 orang suci dari pavilion utara terbunuh, tapi dia harus mati di tangannya. Daripada dibunuh seperti itu, kenapa 3 orang suci dari pavilion utara dan yang lainnya tidak akan pernah berpikir bahwa mereka diselamatkan seperti ini? Mereka juga segera tahu itu adalah Sadougor.
Mengapa Saudagar menyelamatkan mereka? Tak mengerti. Tapi akhirnya dia menghela napas lega. Tak lama setelah di suatu tempat Saudagar berhenti tiba-tiba. Kami membawa orang yang kami inginkan, kata beberapa penjaga bayangan. Selamat bekerja sama. Ketiga-tiga orang suci dari Papan Utara ingin tahu siapa mereka. Tiba-tiba mata mereka menjadi gelap dan mereka pingsan. Ketika saya bangun, saya menemukan bahwa saya berada di tempat yang mati. Ada kerangka di sekitar padat. Apakah ini lubang mayat kepala 7 jadi? Tiga orang suci dari Papan Utara masih memiliki informasi yang baik. Diakui segera ketika Anda melihat di sebelahnya. Oke. Bukankah ini 10 jenius teratas? Mengapa mereka semua diikat di sini? Lihat orang seperti kerangka ini lagi. Bukankah itu pengkhianat dari pengawas Tianyi? Ada apa dengan tulang leluhur tua? Seseorang di depannya berteriak dengan tajam. Baigi Sanseng melihatnya dan segera mengenalinya. Ternyata apa yang dikatakan Victor benar. Benar saja, ada kekuatan mengerikan di Genmoshi yang diam-diam mengendalikan segalanya. Su Qingya ditangkap oleh mereka. Mereka juga 10 talenta teratas. Mereka bahkan melihat bencana surgawi Victor dan 4 artefak dari Babylon Kota. Su Qingya dan yang lainnya benar-benar putus asa. Gong Qiankyu memang ajaib. Belum lagi penangkapan 10 talenta teratas. Bahkan 3 orang suci dari Papan Utara sekarang diikat. Apa kabar? 3 orang suci dari Papan Utara. Sebuah suara terdengar. Gong Qiankyu sudah berdiri di depan mereka dengan lembut. Siapa kamu? Baigi Sanseng melihat wajah yang sama sekali tidak dikenalnya. Semua tercengang. Seorang junior leluhurnya adalah Gong Qiankyu dari Papillon Barat. Semuanya miliknya. Su Qingya dengan cepat memberitahu 3 orang suci dari Papillon Utara tentang apa yang terjadi. Apa? 3 orang suci dari Papillon Utara menjadi gila? Kedengarannya seperti malam Arab. Seorang junior yang tidak dikenal di Papillon Wupang mengendalikan segalanya. Alien terkuat, Victor dan Genmoshi semuanya bermain di telapak tangannya. Cukup luar biasa. Jika mereka tidak melihat begitu banyak, mereka tidak akan percaya. Ini ternyata benar. Pengawal bayangan juga ditemukan olehmu. Tanya 3 orang suci dari Papillon Utara. Tentu saja. Gong Qiankyu tersenyum. Bagaimana bisa pengawal bayangan mengambil tindakan dengan begitu mudah, terutama dalam situasi berbahaya seperti itu? Dia harus menjadi sasaran pengawas surgawi. 3 orang suci dari Papillon Utara menyatakan ketidakpercayaan. Saya memiliki apa yang mereka inginkan. Tentu saja mereka membantu saya. Melihat keraguan 3 orang suci dari Papillon Utara, Gong Qiankyu berkata sambil tersenyum. Saya dapat mengatakan bahwa saya adalah orang paling kuat di Departemen Sihir Kota. Saya memiliki semua yang saya inginkan. Tidak sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini 3 orang suci dari Papillon Utara merasa lega. Orang bisa melakukan semuanya di depan mereka. Tidak sulit untuk membiarkan Saudagar mengambil tindakan. Lalu mengapa kamu membawa kami ke sini? Apakah itu sepadan dengan biayanya? 3 orang suci dari Papillon Utara menanyakan keraguan yang sebenarnya. Hanya saja Su Qingya dan yang lainnya sudah mengharapkan sesuatu. Menggelengkan kepalanya tak terkendali. Tapi apa yang bisa dilakukan? Sayang sekali membunuhmu secara langsung. Aku ingin keterampilanmu yang kuat. Gong Qiankyu mencibir. Dia juga tidak berbicara omong kosong. Gunakan latihan secara langsung untuk mulai melahap kekuatan 3 orang suci dari Papillon Utara. Tak lama kemudian mereka bertiga meraung. Tapi itu tidak berhasil sama sekali. Gerakan di tubuh Gong Qiankyu juga semakin besar. Untungnya ini adalah kuburan massal. Kalau tidak, di tempat lain saya khawatir itu akan terungkap. Bagaimanapun, kekuatan 3 orang suci dari Papillon Utara begitu kuat, sehingga meledak setelah melahap beberapa. Napas Gong Qiankyu menjadi lebih kuat dan lebih kuat, mencapai keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan 3 orang suci di Papillon Utara tidak lagi berjuang.
Ketiganya telah menjadi kerangka kering. Langsung ditelan olehnya sampai mati. Ketiga Song Suqingya menangis. Hal yang sama berlaku untuk 10 talenta teratas. 3 orang suci dari Pepin Utara adalah takdir mereka. Hahaha. Gong Qiankyu yang memperoleh kekuatan dahsyat tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini dia percaya bahwa Cyril bukan lagi lawannya. Target berikutnya sudah Victor. Sisi lain, puluhan ribu pasukan setelah penyatuan divisi Setan Kota datang dari segala arah. Tidak banyak master di Papua Utara dan mereka semua pergi untuk berpartisipasi dalam upacara penyatuan. Tapi untungnya, formasi naga yang mengantuk terbuka. Pasti akan menimbulkan masalah. Beberapa arogansi Shen Tianjian ada di depan. Serahkan formasi naga yang mengantuk kepada kami. Pavilion Utara, saya dilindungi oleh Victor. Siapa yang berani bergerak? Bersambung. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Tapi jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.